Salam, Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Di pagi. wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, yang saya hormati, yang kami hormati, Direktur Sistem Pembelajaran Terintegrasi. Eh, Suara saya Terdengar. siap. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Ini memang mungkin sedikit lebih pagi ya dibanding Korpu Talks biasanya atau webinar biasanya. Em, Dan di sesi kali ini, Bapak Ibu, kita akan membahas mengenai penilaian mandiri maturitas Korpu, yang mungkin kalau misalnya Bapak Ibu sebelumnya familiar ya, mungkin mengikuti workshop Master Korpu maupun tahun lalu sudah pernah mendapatkan surat atau pernah mendapatkan informasi mengenai survei maturitas Korpu di instansi. Nah, ini mungkin lumayan familiar gitu ya, tapi mungkin Bapak Ibu yang masih belum mengetahui ini merupakan salah satu instrumen ya Bapak Ibu sebenarnya kami menyampaikan dalam secara resmi ke Sekda, Sestama, Sekjen di instansi Bapak Ibu, tapi instrumen ini juga menjadi salah satu tools gitu ya untuk merefleksikan kondisi existing di instansi Bapak Ibu apakah seberapa korpu gitu ya. Dan sesi kali ini mungkin kita nanti diawali dengan Satur, kemudian Mbak Rizky Fitria dan juga saya akan membedah kira-kira instrumen yang di tahun 2025 ini seperti apa dan bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakannya nanti untuk melihat kondisi existing di instansi. Dan sebelumnya Bapak Ibu, saya eh, menyiapkan satu pantun nih sebelum ke Mbak Kiki ya, ke Bu Direktur. Mohon cakepnya ya Bapak Ibu. Siang-siang makan ikan kerapu. Cakep, Cakep. Cakep. Minumnya air Cakep, kelapa muda. cakep lagi. Datang Bapak Ibu di Korputok seri kedua. Cakep. Cakep. Ada lagi, biar biar boleh, lebih semangat. Ada lagi Bapak Ibu satu lagi. boleh Bu. Santai-santai di hari Cakep. Minggu. Cakep. Lihat taman sedang berbunga. Cakep. Ini kecil Penasaran cakep. berapa korpu instansi kamu? Mari kita Cakep. simak Korputok seri kedua. Cakep. Baik, Cakep. baik. Untuk memulai kegiatan, mungkin izin Bu Direktur, Bu Siti Zania, Mbak Kiki, silakan bisa memberikan arahan dan juga sambutan sebelum kita membahas untuk sesi kali ini. Kepada Mbak Kiki, kami persilakan. Baik. Terima kasih Mbak Zania, Mbak Amel. Kiki, Cakep silakan bisa memberikan ininya ya, arahan pantunnya juga ya. Mbak Kiki. Mbak Amel, apakah bisa terdengar dengan baik suara saya? Terdengar Bu, terdengar. Baik. Sudah bisa didengar ya tadi karena ada kayaknya jaringannya agak ini ya, low bandwidth seperti itu. Sudah bisa didengar dengan baik ya suara saya ya. Bisa Ibu. Baik. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah Bapak Ibu, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izinnya Bapak Ibu, kita hari ini bisa berjumpa kembali Bapak Ibu, setia dengan daring untuk kita mengikuti dan berdiskusi kembali Bapak Ibu dalam acara eh, Korpu Talk Series. Untuk seri yang kedua tadi sudah disampaikan oleh Mbak Amel ya. Untuk seri kedua ini kita akan membahas mengenai pengukuran mandiri maturitas korpu instansi. Jadi Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir. Mungkin dari sisi waktu tidak terlalu lama Bapak Ibu ya. Kemarin kita hari Senin, jadi mengakhiri bulan Juni, 30 Juni kita ini ya Bu Bapak Ibu, jadi talk series, Korpu Talk series di seri yang pertama. Kemudian belum seminggu kita
ini ya langsung juga mengadakan talk series ya, Korpu talk series untuk seri yang kedua. Nah, ini juga salah satu hal yang penting kan pengukuran maturitas Korpu, Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau ini ya kita melihat dan apa yang disampaikan oleh Bu Erna kemarin bahwa Korpu Talk Series ini sebenarnya dimaksudkan untuk membekali kompetensi teknis Bapak Ibu bagi manajemen maupun pelaksana ya yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan Korpu instansi Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara ini ya kompetensi teknis untuk manajemen maupun pelaksana penyelenggaraan Korpu instansi, tentunya ya ini ya LAN juga bertanggung jawab untuk menstandarisasi. Tujuannya apa? Sehingga ada profesionalisme, sehingga apa penyelenggaraan Korpu instansi itu juga bisa berkualitas Bapak Ibu. Nah, saat ini LAN juga masih ini ya menyiapkan kita sebut ini nih SKKNI untuk kompetensi manajemen maupun pelaksana yang menyelenggarakan ini ASN Korpu Bapak Ibu. Nanti kalau sudah ini ya sudah disahkan itu nanti menjadi meningkatkan kapasitas menyediakan pembelajaran baik melalui talk series maupun ini Bapak Ibu ya yang kemarin kita lakukan juga workshop Master Korpu itu merupakan upaya-upaya LAN untuk membekali kapasitas Bapak Ibu dalam penyelenggaraan ASN Korpu Bapak Ibu. Jadi tidak sekedar sekali lagi Bapak Ibu yang ada di sini, kami mungkin ada yang di ini ya di manajemennya, manajemen dalam konteks Korpu maupun di ini jadi di pelaksana dalam konteks penyelenggaraan Korpu Bapak Ibu. Jadi dengan ini Bapak Ibu dengan apa namanya apa yang kami lakukan ini diharapkan Bapak Ibu sekali lagi penyelenggaraan ASN Korpu itu tidak sekedar terselenggara. Namun bagaimana tujuan dari ASN Korpu yaitu untuk memberikan ini Bapak Ibu jadi kontribusi secara langsung terhadap peningkatan kinerja individu, organisasi maupun nasional itu dapat diwujudkan Bapak Ibu. Sekali lagi LAN di sini tidak mengharapkan hanya ini jadi instansi Bapak Ibu sekedar menyelenggarakan, tapi benar-benar ini ya penyelenggaraan ASN Korpu itu berkualitas dan memberikan dampak nyata terhadap pembangunan nasional. Nah, Bapak Ibu tadi sudah disampaikan ya kaitannya dengan materi untuk seri yang kedua ini Bapak Ibu, yaitu pengukuran mandiri maturitas Korpu. Pertanyaannya kenapa sih harus maturitas Korpu ini disampaikan sejak awal Bapak Ibu? Kalau kita ini ya, kalau kita perhatikan kenapa tidak nanti-nanti, tapi di awal gitu Bapak Ibu jadi disampaikan gitu. Nah, ini Bapak Ibu kaitannya dengan ASN atau ini ya, ASN Korpu maturitasnya ini Bapak Ibu kalau kita ini ya perhatikan sekali lagi tidak sekedar kita menilai di akhir itu, tapi menjadi langkah awal bagi Bapak Ibu, instansi Bapak Ibu untuk tahu. Tadi disampaikan oleh Mbak Amel seberapa korpo instansi Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mengetahui positioning Bapak Ibu di mana instansinya. Kemudian bagaimana nanti secara detail Bapak Ibu juga tahu posisi dari setiap elemen atau ini ya, atau ruang lingkup korponya. Jadi Bapak Ibu nanti di saat sudah tahu ya positioning itu, maka Bapak Ibu akan lebih mudah untuk memulai, untuk melangkah, untuk menerapkan strategi sehingga apa? Akselerasi dari penerapan ASN Korpo itu bisa ini bisa disegerakan gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kita juga ini ya Bapak Ibu ya kaitannya dengan nanti ya akan disampaikan oleh Mbak Iki dan Mbak Amel, Bapak Ibu. Ya, ini ya istilahnya kalau kita lihat jangan pernah ini juga ya merasa enggan, sungkan atau tidak mau nanti mengisi karena bisa jadi Bapak Ibu yang baru memulai ini nanti banyak ini ya, banyak istilahnya pertanyaan atau mungkin eviden-eviden yang Bapak Ibu mungkin belum memiliki. Namun sekali lagi jangan sampai ini ya, karena kondisi tersebut nanti Bapak Ibu di instansinya jadi enggan untuk mengisi. Sekali lagi tadi sudah kami sampaikan ini ya, maturitas korpo itu untuk mengetahui seberapa korpo instansi Bapak Ibu, tapi sekali lagi bukan menjadi judgement atau penilaian ya, tapi menjadi salah satu istilahnya inisial untuk nanti bagaimana instansi Bapak Ibu melangkah. Jadi seperti itu kami harapkan mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di sini juga sudah ini ya, sudah menerima surat dari kami ya Bapak Ibu kaitannya dengan edaran untuk pengukuran mandiri nih
ASN Korpu, maturitas ASN Korpu, sehingga nanti kalau Bapak Ibu sudah mengikuti talk series yang kedua ini, Bapak Ibu mungkin apakah nanti ditunjuk sebagai tim yang mengisi, kalau itu pun belum nanti bisa sharing kepada ini jadi tim lain yang ditunjuk untuk mengisi sehingga nanti secara lebih mudah Bapak Ibu ya untuk bisa mengisi ini ya instrumen atau survei maturitas korpu itu sendiri. Jadi nanti kami juga ini Bapak Ibu tidak akan membiarkan Bapak Ibu untuk bekerja sendiri. Kami di LAN ada Direktorat Sistem Pembelajaran Terintegrasi, kemudian ada pusat pembelajaran yang ada di Aceh, nanti untuk wilayah Sumatera, kecuali Lampung dan Palembang. Kemudian ada di Samarinda untuk wilayah Kalimantan. Kemudian ada di Jatinangor untuk wilayah ini, ya, Jawa Barat. Kemudian ada di NTB, Bali. Kemudian Lampung, Palembang. Nanti akan ini, ya, akan mendampingi Bapak Ibu untuk pengisian maupun nanti untuk pendampingan dalam penerapan. Kemudian ada juga di Sulawesi, Bapak Ibu, untuk wilayah ini ya, untuk wilayah Sulawesi, kemudian Maluku dan Papua, Bapak Ibu. Jadi kami sekali lagi di LAN tidak istilahnya tidak membiarkan, tidak melepas Bapak Ibu juga ya untuk akselerasi penerapan Korpu, tapi akan selalu mendampingi. Jadi nanti silakan dihubungi ya untuk PIC-PIC yang memang sudah memberikan atau mendistribusikan untuk ini ya yang awal nanti kaitannya dengan survei maturitas dan nanti langkah selanjutnya yang harus Bapak Ibu lakukan untuk akselerasi penerapan Korpu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi kita juga ini juga ya berkolaborasi juga dengan BPSDM. Jadi untuk Bapak Ibu yang ini ya, yang memiliki BPSDM, tapi harusnya memiliki semuanya untuk provinsi, itu juga kita berkolaborasi dengan mereka untuk bisa ini ya, bergerak bersama untuk penerapan ASN Korpu. Sekali lagi Bapak Ibu kami mengharapkan setelah talk series ini, Bapak Ibu menjadi tim atau nanti sharing untuk pengisian survei maturitas ASN Korpu di instansinya. Dan sekali lagi, jangan sampai nanti ini ya, tidak mau atau enggan untuk mengisi hanya karena ini ya, kita tahu kayaknya kok masih banyak yang belum terisi. Sekali lagi, Bapak Ibu, itu akan menjadi catatan ya, akan menjadi langkah atau menjadi strategi bagi LAN juga untuk bagaimana nanti membantu mendorong untuk pendampingan penerapan ASN Korpu. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu sudah berkenan hadir. Nanti monggo bisa diulik ya, bisa digali lebih dalam bagaimana Bapak Ibu bisa mengisi ya untuk semua elemen. Jadi nanti Mbak Iki ya sama Mbak Amel akan menjabarkan atau menyampaikan ya elemen-elemen, kemudian pertanyaan sampai opsi yang itu dari 7 elemen atau ruang lingkup ASN Korpu plus evaluasinya. Jadi nggak masalah ya kalau masih cukup banyak yang belum terisi, tapi sekali lagi Bapak Ibu memahami dan nanti tahu untuk apa sih kita harus mengisi survei maturitas Korpu Bapak Ibu. Jadi kami ucapkan selamat mengikuti talk series Bapak Ibu untuk yang kedua dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga ya kemarin yang talk series 1 sudah mengikuti, kemudian dipelajari semua untuk peningkatan kapasitas dari Bapak Ibu sebagai ini ya, manajemen maupun pelaksana ASN Korpu, dan Bapak Ibu mudah-mudahan ini ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi setiap aktivitas dan langkah kita dalam rangka ini ya, menyelenggarakan ASN Korpu untuk memberikan dampak nyata kepada pembangunan nasional. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kiki atas sambutan dan juga arahannya. Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Dengar, Mbak Amel. Oh ya, siap. Baik. Terdengar. Sudah dapat. Ya, terima kasih Mbak Kiki atas arahannya. Mungkin kita bisa izin lanjut ya Mbak Kiki ya untuk Silakan. pembahasannya. Ini ada Mbak Rizky Fitri ya. Sebentar ya, saya pin dulu atau minta tolong admin bila untuk dipin. Ini akan menjelaskan mengenai
apa sih penilaian, apa sih tujuan dari penilaian mandiri maturitas Korpu ini, kemudian di tahun 2024 kemarin ini seperti apa penilaiannya dan apa yang kira-kira membedakan ya dari penilaian sebelumnya. Dan Bapak Ibu juga bisa nanti melihat ya dua instrumen ini dan silakan kalau misalnya ada masukan atau ada pertanyaan bisa disampaikan. Monggo Mbak Iki, apakah bisa dimulai? Silakan. Baik, terima kasih Amel. Suara saya bisa didengar dengan jelas? Jelas ya? Oke. Bisa Mbak Iki? Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bisa Mbak pagi Iki? Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak Bapak Ibu telah bergabung kembali ya bersama kami di Korpu Talk Series yang kedua. Tadi disampaikan oleh Mbak Kiki ya, Mbak Direktur. Ini memang agak dekat nih waktunya Bapak Ibu. Jadi hari Senin Bapak Ibu sudah bertemu dengan kami untuk Korpu Talk Series 1. Dan ini kenapa kami saat ini ingin bertemu kembali begitu dengan Bapak Ibu terkait dengan Korpotak Series 2 karena kami ingin menyampaikan bahwa dari Lembaga Administrasi Negara itu sudah menyampaikan surat terkait dengan penilaian mandiri maturitas korpu instansi untuk di tahun 2025 begitu. Jadi urgensinya adalah ketika nanti Bapak Ibu eh, sudah menerima surat ya di instansinya, kemudian nanti ada melakukan penilaian mandiri, kita jadi bisa melihat nih Bapak Ibu nanti ketika dibutuhkan eh, pembinaan-pembinaan begitu atau pendampingan-pendampingan oleh LAN, nanti kita bisa tahu nih di sebelah mana sih yang perlu dilakukan yang lebih urgent untuk dilakukan pendampingan seperti itu. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Mbak Amel, kita hari ini santai saja ya Bapak Ibu sama dengan Korpotalk Series 1. Jadi ini modelnya lebih ke ngobrol-ngobrol saja nanti dari saya, dari Mbak Amel, kemudian kalau ada dari Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya begitu itu dipersilahkan nanti dari Mbak Amel dan saya juga akan langsung menanggapi. Mungkin kalau untuk terkait survei juga kami tidak akan terlalu menyampaikan secara detail satu-satu begitu Bapak Ibu karena terlalu banyak pertanyaan juga. Ini hari Jumat juga ya kita akan berusaha untuk menyampaikan intinya saja nanti dari setiap pertanyaan survei. Jadi Bapak Ibu punya bayangan ketika nanti akan mengisi terkait dengan survei. Saya izin untuk full share screen sebentar. Ya, oke. Ini tadi sudah disampaikan oleh Mbak Kiki dan Amel ya Bapak Ibu. Jadi memang kami memiliki instrumen penilaian mandiri untuk melihat seberapa korpu sih instansinya Bapak Ibu begitu. Untuk melihat seberapa siap sih kita untuk menerapkan corporate university instansi. Jadi ini tujuannya yang pertama itu bisa menjadi alat bantu dalam menyusun strategi penerapan corporate university di instansinya Bapak Ibu. Jadi dengan melakukan penilaian mandiri, Bapak Ibu bisa tahu, kita semua bisa mengetahui ini. Kira-kira dari ini kan nanti akan dijelaskan ya, ada 7 elemen dan ada terkait dengan evaluasi. Kira-kira di elemen mana nih kita akan melakukan apa intervensi begitu untuk perbaikan penerapan corporate university dan pendampingan corporate university instansi yang baik dilakukan oleh kami di LAN ataupun misalnya Bapak Ibu di provinsi ingin berkoordinasi dengan teman-teman di kabupaten kota. Kemudian sudah disampaikan beberapa kali mungkin ketika Bapak Ibu mengikuti Master Korpu, Bapak Ibu mengikuti sosialisasi, ini dari Bu Deputi juga menyampaikan ketika saat ini, ketika teman-teman Menpan, BKN, dan LAN itu menyusun instrumen penilaian sistem merit, itu di bagian yang pengembangan kompetensi, Korpu menjadi referensi penilaian sistem merit Bapak Ibu. Jadi dengan kita menyiapkan, Bapak Ibu nih menyiapkan bahan ya terkait dengan pengisian survei, kemudian ada data dukung yang perlu Bapak Ibu siapkan. Nah itu juga bisa menjadi referensi ketika di tahun depan dilakukan penilaian sistem merit oleh Menpan dan BKN, itu Bapak Ibu sudah punya bahan awal gitu, sudah punya referensi awal.
Kemudian ini juga kami siapkan sebagai alat pemetaan begitu Bapak Ibu. Jadi kami bisa mengetahui bagaimana pemetaan atau penyebaran maturitas korpu instansi di Indonesia. Jadi kalau untuk tahun 2025 ini kami sudah menyebarkan surat dan link surveinya Bapak Ibu. Ini ditujukannya kepada Sekretaris Jenderal, Sekretaris Utama, Sekretaris Menteri, Sekretaris Sekda gitu ya, Sekretaris Daerah kalau untuk pemerintah daerah. Dan ini nanti surveinya hanya diisi satu kali, mohon diisi satu kali oleh setiap instansi. Nanti untuk pengisian tentu akan ada koordinasi di instansinya Bapak Ibu begitu ya. Misalnya dari sesmennya akan turunnya kemana gitu untuk pengisian. Cuman di sini semuanya berhak tahu terkait dengan instrumennya. Tapi nanti untuk pengisian kami mengharapkan memang hanya diisi satu kali oleh satu orang yang memang ditugaskan begitu oleh pimpinannya karena biar ulang-ulang untuk satu instansi itu tidak berulang-ulang begitu mengisinya. Kemudian ini ke depannya juga akan menjadi syarat begitu. Nanti ketika surveinya sudah diperbaiki dan memang sudah sangat bisa kita gunakan sebagai referensi, nanti ke depannya akan menjadi syarat untuk pengakuan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu juga mungkin sudah pernah mendengar ya kalau kami sedang mengembangkan tentang pengakuan pembelajaran, rekognisi pembelajaran, nanti akan ada beberapa tipe-tipe begitu jenis-jenis pengakuan pembelajaran yang bisa diambil atau dilakukan oleh instansi Bapak Ibu ketika maturitas korpunya sudah mencapai level tertentu seperti itu. Jadi kita perlu melakukan pemetaan maturitas dengan survei yang saat ini sudah kami perbaiki begitu dari survei tahun 2024. Nah, ini nanti kalau misalnya Bapak Ibu butuh bantuan, butuh diskusi begitu ya. Ini sudah tadi disampaikan oleh Mbak Kiki dan Mbak Amel, ada pendampingan dan penilaian, ada pendampingannya gitu untuk melakukan penilaian mandiri dan mengakselerasi penerapan korpu instansi untuk kementerian lembaga yang pusat, kemudian Jakarta, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, provinsi dan kabupaten kotanya berkoordinasinya bisa dengan kami di Direktorat Sistem Pembelajaran Terintegrasi. Kemudian untuk Bapak Ibu di Jawa Barat, Banten, Bali, NTB, NTT, Lampung, Sumsel itu berkoordinasi dengan teman-teman di Jatinangor, LAN Jatinangor. Ada kontaknya nanti Bapak Ibu. Kemudian untuk Sulawesi, Maluku, dan Papua berkoordinasi dengan teman-teman di LAN Makassar. Untuk yang wilayah Kalimantan bisa berkoordinasi dengan teman-teman Pusjer Samarinda, dan yang Kabupaten Kota Sumatera selain Lampung dan Palembang tadi silakan berkoordinasi dengan teman-teman di LAN Aceh begitu. Tapi secara umum kalau Bapak Ibu butuh kontak narahubung yang dapat langsung dihubungi, itu Bapak Ibu bisa menghubungi kami di Direktorat Sistem Pembelajaran Terintegrasi, ada WA-nya, silakan di screenshot, silakan di save Bapak Ibu. Ini juga kalau Bapak Ibu sudah bergabung di komunitas Korpu, kontak ini juga ada di komunitas Korpu. Jadi kalau misalnya pun tidak bisa secara langsung me-WA begitu, Bapak Ibu juga bisa nge-up di komunitas Korpu. Seperti itu. Nah, ini kita balik lagi nih Bapak Ibu. Jadi survei ini tidak akan jauh-jauh dari ruang lingkup atau elemennya ASN Korpu gitu. Jadi survei yang nanti akan diisi oleh Bapak Ibu itu intinya adalah melihat kesiapannya instansi Bapak Ibu terkait dengan 7 ruang lingkup ini plus itu terkait dengan evaluasi begitu. Jadi nanti yang akan itu bagaimana sih strukturnya, bagaimana pengelolaan pengetahuannya, forum pembelajarannya, bagaimana dukungan teknologi pembelajarannya. Jadi tidak akan keluar dari ruang lingkup ASN Korpu ini. Ini sudah berulang-ulang ya, maksudnya kalau Bapak Ibu mengikuti workshop Master Korpu, kemudian sosialisasi, mungkin sudah sangat familiar nih dengan tampilan ini. Cerita sedikit Bapak Ibu, mungkin sudah ada yang tadi Mbak Amel sudah menyampaikan juga kalau di tahun 2024 Lembaga Administrasi Negara juga sudah pernah melakukan survei maturitas ASN Korpu instansi. Ini juga sifatnya self assessment sama penilaian mandiri Bapak Ibu. Jadi ini tahun 2024 itu kita melakukan sama tujuannya juga untuk pemetaan, untuk melihat kondisi awal nih seluruh instansi pemerintah terkait dengan kesiapan dalam penerapan corporate university instansi. Surveinya itu ruang lingkupnya masih sama, ada 7 komponen core secara existing bagaimana isinya.
kemudian ada 34 pertanyaan dengan maksimal skor waktu itu adalah 3.500. Kemudian hasil pemetaan data yang masuk itu kemudian dilevelkan Bapak Ibu, diberi leveling begitu ya. Jadi dari skala 0 sampai 3.500 itu kami bagi 5 level materi. Ibu yang mungkin sudah mengikuti di tahun 2024 itu ada yang mungkin masuknya ke intermediate high, cuma tadi tidak akan mempengaruhi penilaian apapun begitu ya kalau yang saat ini. Jadi ini memang untuk pemetaan. Jadi untuk melihat nih. Jadi kita ini instrumen 2024, Bapak Ibu bisa melihat di link yang ada di layar. Kemudian ini hasilnya, ini hasil yang tahun 2024. Bapak Ibu, ada kami 101 instansi gitu yang mengisi matur intrus inter Ibu. Kemudian disusul dengan intermediate high dan inisial itu ada 21%. Jadi secara umum instansi yang ada pada level intermediate itu telah menerapkan. Namun masih ada mungkin dari beberapa komponen-komponen itu yang masih minim sekali penerapannya. Jadi nilainya menjadi di intermediate low misalnya seperti itu. Nah, ini hasilnya yang tahun 2024. Jadi kami mengelompokkan ada kementerian dan lembaga, total respondennya itu paling banyak di lembaga kemarin Bapak Ibu, dan kalau di kementerian itu memang banyaknya di intermediate high di sini. Kemudian kalau yang lembaga intermediate low dan intermediate high begitu ya. Jadi memang seperti tadi, memang paling banyak itu ada di intermediate begitu, baik yang intermediate low maupun intermediate high. Kemudian untuk pemerintah daerah kami kelompokkan menjadi provinsi, kabupaten, dan kota. Ini yang paling banyak mengisi tahun 2024 lalu adalah pemerintah kabupaten. Nah, ini agak-agak beragam ya hasilnya Bapak Ibu. Kalau di provinsi itu paling banyak ada di intermediate low. Kalau di pemerintah kabupaten juga sama intermediate low, cuma yang inisial juga lumayan tinggi begitu di kabupaten. Kemudian di kabupaten kota ini agak mirip dengan pemerintah kabupaten. Di pemerintah kota agak mirip dengan pemerintah kabupaten. Jadi yang banyak itu ada di inisial dan ada di intermediate low. Ini hasil tahun 2024 yang lalu. Nah, kemudian kami juga melihat Bapak Ibu di antara 7 ruang lingkup tersebut, kira-kira mana nih yang paling nilainya kecil gitu ya, yang mana yang paling skornya kecil. Nah, kalau kita bisa nanti menemukan data seperti ini, kita jadi bisa tahu nih Bapak Ibu. Berarti intervensi yang paling perlu kita lakukan adalah misalnya membantu Bapak Ibu di dalam menyusun struktur ASN Korpo. Nah, itu yang kita lakukan kemarin di Korpo Talk Series pertama Bapak Ibu. Jadi Mbak Amel kan Korpo Talk Series pertama itu sudah menjelaskan ya kepada Bapak Ibu gimana sih cara menyusun struktur ASN Korpo, siapa saja yang terlibat, bagaimana bentuk kebijakannya, misalnya seperti itu. Makanya kenapa kita menyusun Korputor seri 1 itu terkait struktur, karena memang ketika kita melihat hasilnya dari survei tahun 2024, kita perlu intervensi, urgennya ada di sini, seperti itu. Nah, ini perbedaannya instrumen penilaian mandiri tahun 2024 dan tahun 2025. Jadi tahun 2024 itu ada 34 pertanyaan. Di tahun 2025 ini ada tambahan 1 pertanyaan, Bapak Ibu, jadi totalnya ada 35 pertanyaan. Kemudian di awal kami juga menanyakan terkait dengan identifikasi pemenuhan kompetensi generik nasional. Jadi mungkin kita semua sudah sama-sama mengetahui ya Bapak Ibu, kalau ada beberapa target nasional untuk pemenuhan kompetensinya kayak seperti literasi digital seperti itu. Jadi kemarin sudah disampaikan ketika beberapa kali kita bertemu di berbagai kesempatan, Bapak Ibu disampaikan bahwa corporate university instansi itu juga harus berkontribusi begitu terhadap pemenuhan kebutuhan
pemenuhan kebutuhan pemenuh kompetensi nasional seperti itu. Jadi kami juga menanyakan terkait dengan identifikasi pemenuhan kompetensi generik nasional. Ini nanti akan ada detailnya di survei. Kemudian secara ruang lingkup pertanyaannya ada data diri untuk surveinya, untuk pengisinya tadi ya, satu instansi hanya satu yang mengisi survei, kemudian 7 elemen korpu. Di tahun 2025 ada data diri, itu masih sama, kemudian ada pertanyaan yang tadi, pemenuhan kompetensi generik nasional. Ini tidak termasuk ke dalam bobot ya Bapak Ibu, tapi ada identifikasi saja di atas sebelum Bapak Ibu masuk ke dalam 7 elemen korpu. Kemudian ada pertanyaan terkait dengan evaluasi korpu. Karena pertanyaannya nambah Bapak Ibu, jadi ini juga skor maksimal untuk surveinya meningkat 500 poin. Jadi kalau di tahun 2024 dengan 7 elemen itu ada 3.500 poin, di tahun 2025 7 elemen korpu plus evaluasi ASN korpu itu menjadi 4.000 poin. Perubahan mendasarnya adalah ada elaborasi pertanyaan di dalam elemen yang teknologi pembelajaran dan integrasi sistem. Kalau yang lain itu secara umum sebenarnya tujuan pertanyaannya sama, tapi mungkin karena kami menerima masukan-masukan sebelumnya ada bahasa pertanyaan yang mungkin lebih sulit dimengerti, begitu. Nah, itu yang kami coba untuk membahasakan kembali agar bahasa pertanyaan di dalam survei ini lebih mudah untuk dimengerti dan Bapak Ibu bisa menjawab dengan tepat seperti itu, kondisi existingnya seperti apa. Kemudian ada penambahan tadi aspek evaluasi. Kalau sebelumnya hanya 7 elemen korpu, kalau sekarang ada aspek evaluasi. Tapi itu tentu dihitung karena skor maksimalnya yang tadi 3.500 menjadi 4.000 poin. Nah, ini yang terkait dengan identifikasi pemenuhan kompetensi generik nasional, Bapak Ibu. Jadi tadi ya kita sampaikan secara nasional itu ada kebutuhan pengembangan kompetensi terkait literasi digital, adaptasi dan inovasi, kemudian green environment, layanan unggul atau layanan prima, dan anti korupsi. Jadi ini ada beberapa pertanyaan di depan, berapa jumlah total begitu pegawai ASN, PNS dan P3K di instansi Bapak Ibu. Kemudian berapa yang sudah mengikuti Bangkom terkait dengan literasi digital begitu. Berapa yang telah mengikuti Bangkom terkait dengan adaptasi dan inovasi. Begitupun sampai dengan green environment, layanan unggul dan anti korupsi. Jadi ini diidentifikasi saja Bapak Ibu kalau misalnya pertanyaan pertama sudah jelas ya, kita isi dengan jumlah pegawai. Pertanyaan berikutnya diisi dengan jumlah pegawai yang telah mengikuti Bangkom yang terkait dengan substansi-substansi generik nasional ini. Kalaupun misalnya tidak ada, Bapak Ibu bisa mengisi dengan angka 0 saja, seperti itu. Jadi silakan diisi 0 aja. Ini kalau yang mandatory itu yang pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Yang di bawah misalnya pun di skip, itu bisa dilakukan gitu Bapak Ibu. Jadi kami mengharapkan identifikasi pemenuhan kompetensi generik ini tidak kemudian menghalangi Bapak Ibu untuk lanjut ke next page gitu ya, ke halaman berikutnya ketika Bapak Ibu untuk masuk ke dalam survei. Jadi ini silahkan diidentifikasi saja, diisi saja jumlah pegawainya berapa, yang telah mengikuti Bangkom sesuai dengan substansi yang ditanyakan di survei itu jumlahnya berapa. Kalau misalnya belum ada, diisi 0. Kalau misalnya pertanyaan selanjutnya tidak harus diisi 0 atau itu bisa di-skip pertanyaannya seperti itu. Mbak Amel ini aman ya, lanjut dulu aja ya. Oke. Oke, kita masuk ke elemen pertama Bapak Ibu. Ini tadi saya sampaikan, saya dan Mbak Amel mungkin tidak akan menjelaskan secara detail ya Bapak Ibu ya. Jadi ini lebih ke kami ingin menyampaikan saja secara umum gitu. Kalau di elemen struktur, ini elemen kita yang pertama, di elemen struktur corporate university instansi ini kami ingin menanyakan terkait dengan apakah sudah ada, apakah instansi Bapak Ibu sudah memiliki struktur corporate university instansi dan itu sudah dituangkan ke dalam sebuah kebijakan seperti itu. Jadi ada dasar kebijakannya. Jadi apakah sudah ada arah pengembangan kompetensinya? Ini bisa dilihat ya nanti detail pertanyaan dan jawabannya. Kemudian kita melihat komitmen pimpinan instansi itu dari apakah ada nih dituangkan dalam suatu bentuk kebijakan, baik itu kebijakan korpunya atau misalnya ada SK timnya dulu atau ada roadmap-nya terkait pengembangan kompetensi. Itu nanti Bapak Ibu bisa menilai di instansi Bapak Ibu kondisi real existing-nya itu ada di posisi yang mana. Kemudian ini masih sama terkait dengan elemen struktur. Kalau Bapak Ibu sudah
ada mungkin yang mengikuti Master Korpu begitu ya kan sudah dikenalkan ya ada aktor-aktornya di dalam struktur itu. Nah, kami juga ingin melihat apakah seluruh aktor itu sudah menjalankan perannya dengan optimal dan berkelanjutan begitu. Karena kalau kita menjelaskan struktur, pasti kita akan ngomong nih apa Dewan Pengarah Pembelajaran itu tugasnya apa begitu. Di kebijakan kan juga ada ya. Jadi misalnya koordinator kelompok keahlian itu tugasnya apa. Nah, Bapak Ibu nanti bisa menilai, bisa melakukan self assessment apakah seluruh aktor yang terlibat yang ada di dalam struktur korpunya Bapak Ibu itu sudah menjalankan peran secara optimal dan memang secara berkelanjutan begitu. Jadi nggak cuma di awal aja begitu misalnya, tapi setelahnya kemudian dibiarin misalnya seperti itu. Bapak Ibu silakan melakukan self assessment dan memilih jawaban yang sudah kami siapkan. Kemudian kebijakannya Korpu yang misalnya Bapak Ibu sudah memiliki, apakah sudah diseminasikan, apakah sudah disosialisasikan, itu juga menjadi pertanyaan yang kami address di dalam elemen struktur. Jadi elemen struktur ini ada 4 pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan apakah sudah ada kebijakannya, apakah sudah ada strukturnya, aktor-aktornya relatif atau tidak, apakah disosialisasikan terkait dengan hal tersebut. Kemudian selanjutnya kita masuk ke elemen kedua, elemen manajemen pengetahuan. Kami juga memberikan hint ya, Bapak Ibu memberikan petunjuk begitu, petunjuk di dalam pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan. Jadi kalau di dalam elemen pengetahuan, manajemen pengetahuan ini, kita lebih melihat bagaimana sih proses pengelolaan pengetahuan. Kita sudah sama-sama mengetahui ada pengelolaan yang bersifat tesit, jadi mungkin nempelnya di orang begitu ya. Ada yang bersifat eksplisit begitu. Nah, ini bagaimana instansi Bapak Ibu mengelola pengetahuan ini, bagaimana mengidentifikasi pengetahuannya, kemudian bagaimana memanfaatkan pengetahuannya, bagaimana Bapak Ibu men-sharing gitu, membagikan pengetahuannya, kemudian menyimpan pengetahuannya begitu. Nanti ada pertanyaan misalnya terkait dengan bagaimana penyimpanan, ini kan ngarahnya ke knowledge management system. Tapi Bapak Ibu ini perlu kita garis bawahi, ini tidak harus menjadi sebuah aplikasi begitu. Jadi kami tidak meminta Bapak Ibu misalnya ini harus ada aplikasi, harus ada website terpisah, tidak. Tapi misalnya apapun platform yang digunakan, even itu hanya misalnya Google Drive yang Bapak Ibu punya untuk menyimpan bahan-bahan yang bisa diakses oleh semua ASN dalam instansi atau memang mungkin punya platform-platform pembelajaran yang memang terbuka, itu silakan diidentifikasi dan nanti Bapak Ibu bisa memilih kira-kira ada di level mana nih dilihat jawaban yang kami sampaikan. Nih, bagaimana penyebar luasannya? Jadi kalau kita punya pengetahuan terkait dengan corporate university begitu. Nah, bagaimana instansi kami di sini misalnya di LAN ini bisa melakukan pengelolaan data, pengelolaan pengetahuan begitu ya yang dimiliki oleh Mbak Amel dan gimana bisa menyebarkan. Jadi tidak hanya di Mbak Amel dan teman-temannya yang dekat misalnya yang mengetahui terkait dengan corporate university, tapi bagaimana caranya supaya seluruh ASN baik di LAN maupun misalnya di luar LAN gitu punya pengetahuan yang sama terkait dengan corporate university dengan source-nya ada di Mbak Amel misalnya seperti itu, Bapak. Kemudian selanjutnya bagaimana Bapak Ibu melakukan pemutakhiran. Jadi si datanya itu tidak datanya tapi ada pemutakhiran, ada pembaharuan data yang dilakukan. Kemudian pertanyaan terakhir juga ini kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengidentifikasi ini di awal, ternyata ada pengetahuan kritis begitu ya, ada pengetahuan yang memang harus dimiliki oleh Bapak di instansi Bapak Ibu, tapi tidak ada sumber dayanya, misalnya seperti itu. Karena kita punya keterbatasan source seperti itu. Nah, bagaimana strategi identifikasinya? Bagaimana misalnya tahu oh ternyata terkait pengetahuan ini adanya di mana, misalnya Bapak Ibu di provinsi adanya di kota kabupaten mana. Nah, bagaimana nih cara mengidentifikasi dan mengakuisisi pengetahuan tersebut begitu. Jadi ini ada kolaborasi begitu Bapak Ibu di dalam manajemen pengetahuan, ada berbagi pakainya seperti itu. Kemudian kita masuk ke elemen ketiga, ini ada terkait dengan forum pembelajaran.
forum pembelajaran Bapak Ibu kita sudah sering mendengar ya, ada 3 level forum pembelajaran, ada level strategis, ada level operasional, dan ada level teknis. Di sini kami menanyakan apakah sudah dilakukan seperti itu, apakah sudah dilakukan forum koordinasi, forum pembelajaran di level strategis dengan ada tingkatan ya di pilihan jawabannya. Dia melibatkan seluruh aktor atau misalnya sudah dilakukan tapi ternyata nggak ngajak teman-teman dari Renaku, misalnya perencanaan, misalnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini. Kemudian apakah sudah melakukan di level operasional? Kalau di level operasional kan kita yang ngomongnya di kelompok keahlian ya Bapak Ibu, antar kelompok keahlian. Apakah sudah dilakukan? Nanti dilihat di pilihan jawabannya, ada tingkatannya di sini. Begitupun dengan level teknis. Nanti kalau level teknis Bapak Ibu bisa merefer, bisa melihatnya ke dialog kinerja misalnya, karena ini level teknis kan unit ya, unit eselon 2 biasanya atau OPD begitu di daerah. Jadi di forum level teknis ini apakah sudah dilakukan forum pembelajaran level teknis, misalnya bentuknya adalah dialog kinerja antara Bapak Ibu dengan pimpinan atau Bapak Ibu pimpinan dengan bawahannya seperti itu. Silahkan nanti dilihat pilihan jawabannya, kemudian dipilih yang sesuai dengan kondisi existing yang saat ini dilakukan di tempatnya Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya di sini adalah gimana sih ketiga forum ini itu memang mendorong manajemen pembelajaran. Jadi ketiga forum ini tidak hanya dilakukan, tapi memang dilakukannya itu secara berkala, secara terus-menerus. Jadi akan mewujudkan manajemen pembelajaran yang terus-menerus terjadi dan efektif di instansinya Bapak Ibu begitu. Jadi silakan dilihat juga untuk beberapa pilihan jawaban yang sudah kami sediakan. Kemudian ini masuk ke level elemen sistem pembelajaran. Kalau sistem pembelajaran kemarin itu ketika mengikuti workshop Master Korpu, Bapak Ibu mungkin sudah mendengarkan terkait dengan IDP dan HCDP. Jadi itu yang akan kami address di sini. Dan sedikit apa ya? Hint kali ya begitu Bapak Ibu, IDP dan HCDP juga mungkin lebih menjadi concern juga ketika dilakukan penilaian sistem merit di tahun 2026 nanti begitu. Jadi ketersediaan dokumen-dokumen rencana pengembangan kompetensi itu nanti akan dilihat sebagai data dukung ketika Bapak Ibu melakukan penilaian sistem merit di tahun 2026. Jadi kalau di elemen sistem pembelajaran ini akan dilakukan diagnosis kebutuhan, apakah dilakukan diagnosis kebutuhan pembelajaran, kemudian apakah ada dituangkan yang strategis begitu ya, kita sudah pernah membahas ini yang strategis apakah dituangkan di dokumen HCDP, apakah dimasukkan atau dituangkan ke dalam IDP. Kemudian setelah itu apakah instansi Bapak Ibu melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini mencakup evaluasi penyelenggaraan pembelajarannya, hasil pembelajaran, kesiapan SDM. Jadi ini bisa berbagai macam evaluasi yang dilakukan selama ada pembelajaran di instansi Bapak Ibu. Nanti silakan dilihat bagaimana kondisi existingnya dan dipilih pilihan jawaban yang ada di survei kami. Untuk yang strategi pembelajaran, Bapak Ibu, ini kita mengenalnya kalau sekarang itu yang 3 ya, formal learning, social learning, dan experiential learning. Jadi pertanyaan kami memang akan terkait dengan 3 model atau 3 strategi pembelajaran tersebut. Jadi secara umum bagaimana, apakah Bapak Ibu sudah proporsional antara 3 itu, atau misalnya Bapak Ibu masih lebih banyak melakukannya yang di formal learning, atau misalnya sudah mulai nih formal tapi social learning-nya juga sudah berjalan, misalnya coaching mentoring-nya sudah berjalan gitu. Jadi itu nanti silakan dilihat. Kemudian setelah menanyakan secara umum bagaimana, kami juga akan menanyakan bagaimana pengelolaannya. Jadi bagaimana pengelolaan penyelenggaraan formal learning itu sendiri, kemudian bagaimana pengelolaan social learning, dan bagaimana Bapak Ibu mengelola penyelenggaraan yang berbasis experiential learning. Jadi nanti silakan dilihat pilihan-pilihan jawabannya dan diisi sesuai dengan kondisinya Bapak Ibu di instansi masing-masing. Setelah itu kami juga, karena tadi ya disampaikan level maturitas ini nanti akan
menjadi persyaratan begitu Bapak Ibu untuk beberapa model pengakuan pembelajaran begitu. Jadi di sini kami juga menanyakan apakah Bapak Ibu sudah memiliki kebijakan yang mendorong penerapan pengakuan pembelajaran seperti itu. Nanti ini bisa bagian dari kebijakan Bangkom atau Korpu atau misalnya nanti sudah mengimplementasikan bagaimana sih pengakuan pembelajaran seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat pilihan jawabannya apakah sudah. Kalau misalnya belum tidak masalah, Bapak Ibu silakan mengisi aja belum ada kebijakan. Atau misalnya Bapak Ibu sudah instansinya sudah ada yang mengikuti pengakuan pembelajaran tapi masih ikut ke instansi eksternal misalnya seperti itu udah melakukan udah mengimplementasikan tapi tidak punya kebijakan sendiri begitu kami memberikan pilihan di sini. Kemudian elemen selanjutnya adalah elemen teknologi pembelajaran. Bapak Ibu di sini ini tadi yang kami kembangkan juga ya kalau Bapak Ibu mengisi di tahun 2024 ini pertanyaannya cuma satu, apakah Bapak Ibu punya LMS seperti itu. Nah, di sini ini kami menerima banyak masukan juga, kami kembangkan juga pertanyaannya. Jadi selain menanyakan, jadi ini tidak harus punya LMS ya Bapak Ibu, tapi memanfaatkan LMS gitu. Jadi tidak hanya memiliki tapi memanfaatkan LMS untuk pengembangan kompetensi pegawai, kemudian bagaimana perancangan teknologi pembelajaran itu dirancang untuk mendukung capaian begitu. Jadi jadi gini, ketika kita melakukan diagnosa kebutuhan, kemudian nanti akhirnya kita tahu dari diagnosa itu kita akan melakukannya apakah melalui formal learning, social learning, atau experiential learning, itu kan dalam pelaksanaannya kita akan didukung oleh teknologi begitu Bapak Ibu. Jadi apakah teknologi pembelajaran itu kita memang merancangnya untuk mendukung pembelajaran-pembelajaran yang tadi sudah kita diagnosa gitu kebutuhannya, memang sesuai dengan kebutuhan kita seperti From itu. kawan di kantor. Kemudian bagaimana ketersediaan dan pemanfaatan konten-konten pembelajaran, kemudian bagaimana apakah Bapak Ibu melakukan evaluasi di penggunaan teknologi pembelajaran tersebut, kemudian apakah didukung didukung ada SDM-nya, saya Bapak Ibu punya yang pengembang teknologi pembelajaran, misalnya ada PTP-nya, punya apa untuk mengembangkan konten-kontennya seperti itu silahkan diidentifikasi kemudian dimasukkan ke dalam penilaian mandiri ini. Ini elemen terakhir Bapak Ibu untuk elemen integrasi sistem. Kalau di pembahasan ruang lingkup korpu instansi kan kalau integrasi sistem kita pasti akan membahas terkait gimana sih Bangkom pengembangan kompetensi yang Bapak Ibu lakukan itu terintegrasi dengan penganggaran instansi, terintegrasi dengan manajemen talenta, terintegrasi dengan penilaian kinerja, pengembangan karir pegawai, seperti itu. Jadi pertanyaan di elemen integrasi sistem ini nggak jauh-jauh dari situ Bapak Ibu. Apakah pengembangan kompetensi Bapak Ibu ini terintegrasi dengan penganggaran instansi? Jadi misalnya kalau di Renstra-nya itu memang ada anggaran misalnya gitu untuk melakukan pengembangan kompetensi. Walaupun ketika nanti kita bicara tentang strategi pembelajaran Bapak Ibu kita tidak semuanya akan memerlukan anggaran begitu ya, terutama misalnya yang social learning. Tapi kita perlu melihat apakah memang instansi itu mendukung pengembangan kompetensi dengan adanya penganggaran dari instansi. Kemudian apakah Bangkom pengembangan kompetensi yang dilakukan itu terkait atau terintegrasi dengan manajemen talenta atau SKP-nya pegawai begitu. Jadi IDP yang tadi sudah kita tanyakan di sistem pembelajaran, di elemen sistem pembelajaran itu memang ketika menyusun IDP tersebut sudah mempertimbangkan bagaimana pengembangan talentanya si pegawai, karirnya pegawai, kemudian rencana-rencana tersebut juga dituangkan ke dalam SKP dan dipantau secara berkala begitu. Jadi pemantauannya juga bisa dilakukan ketika Bapak Ibu melakukan penilaian kinerja di dalam SKP. Jadi kita mau ngelihat nih Bangkom yang dilakukan itu nggak akan keluar dari jalurnya begitu, dari jalur talentnya pegawai, dari jalur karirnya pegawai, penilaian kinerjanya pegawai karena memang saling terkait. Kemudian kalau selanjutnya juga kami ingin melihat apakah pelaksanaan pengembangan kompetensi Bapak Ibu itu terintegrasi dalam sistem informasi manajemen ASN. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah melakukan Bangkom gitu ya,
Nah, itu kan misalnya Bapak Ibu sudah mengikuti workshop Master Korpu dari LAN begitu. Nah, itu nanti kan ada Bapak Ibu nanti misalnya dapat sertifikat, ada pengakuan JP-nya. Nah, itu nyambung dengan data Bapak Ibu gitu, data pegawai Bapak Ibu. Jadi itu nanti terupdate atau tidak di datanya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian juga tidak hanya terintegrasi dengan sumber pembelajaran di dalam, tapi juga terintegrasi dengan sumber pembelajaran. Karena kalau kalau kita ngobrolin Korpu kan tujuannya terintegrasi dengan pekerjaan, terintegrasi dengan manajemen ASN, kemudian juga terintegrasi dengan pegawai lain begitu atau instansi lain begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini kami ingin melihat apakah terintegrasi dengan sumber pembelajaran tidak hanya di dalam instansi, tapi juga di luar instansi dengan melakukan berbagai model kolaborasi pembelajaran. Kaget aku. Nah, ini terakhir evaluasi ASN Corpus setelah 7 itu ya Bapak Ibu. Jadi ini tambahan untuk Bapak Ibu yang kemarin mungkin pernah mengisi di tahun 2024, ini tambahannya terkait dengan evaluasi. Jadi ini dilihat, tadi kan kita sudah menjelaskan ya ada aktor, ketika kita bertanya tentang struktur, ada aktor-aktornya. Nah, ini bagiannya kita mengevaluasi. Bagaimana sih dilakukan atau tidak evaluasi peran setiap aktor yang terlibat di dalam corporate university ini. Kemudian apakah ada evaluasi perencanaan kebutuhannya, desainnya, ketika tadi kita ngobrolin sistem, dilakukan evaluasi atau tidak. Kemudian knowledge management sistemnya itu apakah dilakukan evaluasi, ada pembaharuan gitu, pembaharuan knowledge secara berkala atau tidak seperti itu. Kemudian apakah dievaluasi dampak pengembangan kompetensinya. Jadi apakah kinerja individunya meningkat atau apakah memang dengan melakukan pengembangan kompetensi itu tujuan unit atau misalnya IKU unit atau misalnya sasaran strategis organisasi itu dapat dicapai atau tidak gitu. Apakah dilakukan evaluasi seperti itu. Nah, ini data dukung minimal Bapak Ibu yang kami minta di dalam survei. Jadi untuk struktur ASN Korpu sebenarnya ada banyak data dukung yang bisa disiapkan. Cuma ini yang paling tidak begitu Bapak Ibu, apakah memiliki dokumen kebijakan ASN Korpu instansi untuk yang mendukung struktur. Kemudian misalnya apakah Bapak Ibu punya surat keputusan begitu ya, atau misalnya screenshot tangkap layar untuk sistem knowledge management sistemnya, pemanfaatannya itu silahkan disampaikan. Apakah ada dokumentasi ketika instansi Bapak Ibu menyelenggarakan forum pembelajaran, ada dokumen HCDP dan IDP begitu. Kemudian apakah Bapak Ibu punya learning management system, punya sendiri atau misalnya Bapak Ibu memanfaatkan learning management system itu silahkan disampaikan, ada konten pembelajaran, kemudian ada alokasi anggaran, kontrak kinerja. Ini semuanya disampaikan tidak dalam bentuk mengunggah dokumennya Bapak Ibu, tapi cukup dengan link tautannya saja gitu. Jadi tautannya saja, linknya aja. Jadi data dukung ini nanti Bapak Ibu bisa mengumpulkan di suatu misalnya di drive begitu ya, nanti itu link yang disampaikan kepada kami. Tapi kalaupun misalnya tidak ada, ini silahkan dilanjutkan gitu Bapak. Ini sangat baik ketika ada, karena ini memang ketika Bapak Ibu melakukan self assessment itu akan ada verifikasi juga begitu. Verifikasi yang dilakukan itu misalnya dari melihat dari data dukung misalnya seperti itu. Tapi data dukung ini kalaupun Bapak Ibu skip itu tidak menghalangi untuk menjawab pertanyaan berikutnya gitu. Jadi silahkan dilanjut untuk menjawab pertanyaan ketika misalnya Bapak Ibu tidak memiliki data dukung yang kami mintakan di dalam survei kami. Kayaknya gitu Mbak Amel. Ini sudah, terima kasih, sudah habis. Mungkin kita bisa diskusi saja ya. Ini tadi juga udah ada beberapa pertanyaan yang muncul dan juga sudah dijawab oleh teman-teman. Tapi kalau misalnya masih ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Saya stop share dulu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Amel. Baik, terima kasih banyak Mbak Iki, Mbak Rizky Fitria, atas pemaparannya. Saya kembalikan kepada Bapak Mbak Ibu, Amel. ini sambil kami juga sudah gerilya ya membahas atau membalas pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat. Mungkin apabila ada beberapa hal yang mau didiskusikan, silahkan bisa raise hand untuk kita bisa berdiskusi atau ada pertanyaan. Ini ada Pak Amiruddin dari Sulsel, kemudian ada
Ibu Dewi Anggraini. Pak Amiruddin terlebih dahulu. Silakan Pak Amiruddin. Baik, terima kasih Mbak Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Waalaikumsalam menyampaikan, warahmatullahi ya, wabarakatuh. menyampaikan masukan aja. Saya coba tadi membuka aplikasi untuk survei mandiri ini. Kebetulan Mbak saya selaku Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pengisi survei tahun lalu 2024 dari BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, hal yang penting menurut saya untuk menjaga akuntabilitas pihak yang diberikan tugas oleh pimpinan untuk mengisi survei ini. Mungkin di situ di halaman pertama perlu ada data identitas surat tugas dan melampirkan surat tugas itu di aplikasi supaya terjamin akuntabilitasnya. Jangan sampai orang orang yang tidak diberi tugas untuk masuk mengisi survei itu. Jadi harus runtut betul, ada disposisi pimpinan, kemudian ada surat penugasan dan surat tugas itulah yang diupload di aplikasi sebagai bukti bahwa yang bersangkutan memang diberikan kewenangan, diberikan tugas untuk bisa mengisi survei itu. Demikian Mbak Amel, hanya sekedar saran saja, semoga saja aplikasinya bisa ditambahkan terkait dengan hal itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini saran yang sangat bagus ya Pak ya, karena kami juga mendapati misalnya ada beberapa versi atau beberapa pengisi ya. Kalau misalnya untuk penilaian mandiri atau penilaian untuk refleksi saja tidak apa-apa, tapi kalau untuk survei, memang ini kami butuh data resmi dan beberapa kali kami harus konfirmasi ke instansinya, ini data mana yang digunakan atau final. Itu saran Pak Amiruddin sangat bagus sekali Pak. Ini mungkin jadi salah satu bahan yang akan kami Bisa saja diskusikan begini Mbak Amel, ke izin. pimpinan. Bisa saja begini, mungkin yang ditugaskannya Ya, itu tim, mungkin 3 orang atau 4, 5 orang, tapi satu yang ditugasi menggunakan akun itu untuk masuk dalam survei itu. Ya, betul, jadi tergambar di betul. surat tugas itu mungkin 5 orang, tapi satu yang diberikan tugas untuk mengisi. Terima kasih. Betul, Bapak. Karena memang pastinya untuk survei ini atau ketika mengisi survei ya, atau Bapak Ibu nanti merefleksikan dari instrumen itu, tidak hanya mungkin dari pihak BPSDM ya, tapi juga ada dari Biro SDM gitu ya, Oke. atau juga eh, Biro Perencanaan gitu ya. Banyak elemen lain yang terlibat sebenarnya dalam survei ini karena memang seperti Korpu ya, memang ini strategi dalam satu instansi dan ini bagaimana sistem pembelajaran ini sering terintegrasi di satu instansi. Baik, terima kasih banyak Pak Amiruddin. Kita lanjut ke Ibu Dewi Anggraini nih dari BPSDM DKI Jakarta. Baik, Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Amel. Ya, terima Waalaikumsalam. kasih atas kesempatan. Halo Ibu, ketemu kembali. Ya, kami Ya, di Pemprov DKI Jakarta Betul. memang tetap butuh nih pendampingan dari LAN RI karena banyak sekali eh, elemen korpu yang memang kita kerjakan, namun kita tetap perlu penguatan karena kan setiap waktu yang berjalan pasti akan ada perkembangan yang Pemprov DKI juga harus mengakomodirnya itu untuk peningkatan kualitas dari Jakorpu atau Jakarta Corporate University sendiri. Mbak Amel mohon izin bertanya, jika kita mengisi tahun 2024 kemarin kan itu bukti otentiknya itu adalah yang dilaksanakan sebelum tahun 2024 ya. Let's say kita sudah memulai Korpu ini kan dari tahun 2019, kemudian kita grand launching 2021 ya. Jadi itu adalah bukti-bukti otentik untuk mengisi di tahun 2024. Nah, untuk mengisi di 2025, bukti otentiknya itu apakah masih sah nih jika kita sudah melaksanakannya di sebelum 2024 itu atau harus baru nih? Let's say LCM kan harus dilaksanakan setahun itu sekali ya minimal ya gitu. Nah, itu kalau misalkan kita melaksanakannya di sebelum tahun 2024, apakah itu merupakan bukti yang sah gitu untuk pengisian di tahun 2025? Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua terkait dengan validasinya kan kita akan mengirimkan di link ya. Kemudian nanti divalidasi oleh tim LAN RI. Apakah itu nanti ada kunjungan tersendiri ke setiap pem
Pemda gitu ya, atau Pemprov atau kelembagaan kementerian gitu, atau cukup dari pengiriman bukti dukung saja. Itu saja. Terima kasih Mbak Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dewi. Pertanyaannya ini mungkin coba saya jawab dulu nanti kalau ada tambahan dari Mbak Iki ya Mbak ya. Yang pertama terkait bukti sahnya ini memang kalau kan ada banyak aspek ya Bu ya. Dan ini mungkin yang kami minta kalau yang masih quote and quote sah itu mungkin yang forum pembelajaran misalnya forum pembelajaran ini diharapkannya yang paling terakhir gitu ya diharapkannya yang mungkin di tahun 2025 ini memang berjalan gitu. Tapi kalau misalnya hal-hal yang lain ini mungkin apa bisa menggunakan bukti-bukti yang dari tahun 2024 karena kan toh mungkin ada beberapa dokumen yang belum sempat dikumpulkan atau belum sempat direkap itu silakan bisa digunakan di dokumen yang sebelumnya Bu. Kemudian untuk yang verifikasi ini mungkin Mbak Afifah bisa bantu share share screen yang untuk ini ya pendampingan Mbak Afifah. Jadi untuk verifikasi ini mungkin nanti pendekatannya lebih kepada PIC unit pendamping Bu Dewi. Jadi nanti kami yang akan melihat hasilnya, kemudian nanti akan ada approach gitu ya dari tim pendamping, unit pendamping yang kami bagi per wilayah tadi. Ini kebetulan kalau DKI Jakarta ini memang di direktorat kami Bu, di Direktorat Sistem Pembelajaran Terintegrasi. Nah ini untuk Bapak Ibu nanti yang apa namanya yang mungkin tidak di Direktorat Sistem Pembelajaran Terintegrasi ya unit pendampingnya nanti silahkan bisa menghubungi kontak pusat kontak Direktorat SPT nanti kami sampaikan siapa PIC atau orang yang bisa dihubungi di unit-unit pendampingnya tersebut. Gitu. Sementara mungkin kita konfirmasinya nanti lebih ke pendekatannya melalui unit pendamping ini Bu. Nanti bisa apa namanya kami konfirmasi ulang gitu ya untuk data-datanya, kemudian apakah apa namanya untuk buktinya gitu ya kita lihat ulang apakah kira-kira ada hal yang konteks atau hal tambahan yang kira-kira kita butuhkan gitu untuk melihat data tersebut. Mungkin demikian Bu Mbak Dewi. Amel, sorry, dalam surat yang dikirimkan oleh LAN RI memang 6 pertanyaan tambahan belum tercantum ya? Betul, betul. Ini belum tercantum, tapi Ibu bisa kalau di panduan itu ada link, nah itu bisa dilihat terlebih dahulu Bu untuk enam pertanyaan tambahan ini karena memang ini apa ya kami memang masukannya di tadinya untuk memang tambahan gitu ya seperti survei tambahan gitu di awal karena kami juga ada target yang lain nih untuk selain saja tapi memang core-nya pertanyaannya adalah di pertanyaan elemen struktur sampai dengan evaluasi. Tapi ini kalau misalnya ada datanya ini akan sangat membantu kami untuk kebijakan terkait literasi digital dan kompetensi eh, nasional Jadi seperti sudah ada itu. di linknya Bu Gitu. Amel ya? Betul, di linknya sudah kami update gitu ya gambaran pertanyaannya. Jadi tidak perlu apa melihat di linknya dulu ya di link surveinya dulu, tapi di instrumennya bisa dilihat terlebih dahulu gambaran pertanyaannya kira-kira apa yang Baik, ditanya. terima kasih Bu Amel. Ya, sama-sama Ibu. Kita lanjut ke Bu Evanita dari BKPSDM Tangerang Selatan. Silakan Bu Evanita. Makasih Mbak Amel. Hanya ini buat Mbak Amel memastikan biar klop aja eh, survei maturitas ini ya Mbak yang kemarin kebetulan ini kemarin nih baru siang kita dapat dari LAN Jatinangor ya Mbak. Karena kan kita didampingi Tangsel itu didampingi dari LAN Jatinangor ya Mbak. Kemudian di WA Ya, ke saya gitu kemarin siang. Berarti ini yang materi terkait yang survei maturitas yang dikirim oleh pendampingan, terus yang harus kita kumpulkan di tanggal paling lambat itu 31 Juli. Berarti betul. yang kita bahas hari ini adalah eh, untuk penjelasan yang disampaikan ke kami. Terus yang keduanya, untuk
dokumen pendukung dan sebagainya atau penilaian dari maturitas ini sendiri adalah kondisinya apakah sampai Desember 2024 atau existing sampai terakhir saat ini gitu, Mbak Amel. Yang pertama Bu, itu memang kalau mendapatkan suratnya ya, memang kami sampaikan gitu melalui dinas pendamping juga dengan pusiar-pusiar menyampaikan surat dan itu memang berarti memang apa ya sudah tersampaikan ya Bu ya dan memang itu nanti link yang akan diisi dan ini memang instrumen yang kita bahas adalah instrumen yang ada di sana Bu. Um, dan mungkin bagi Bapak Ibu yang tidak apa ya tidak mengetahui terkait hal ini memang suratnya ke sesama ya, Bapak Ibu sesama atau sekjen atau sekda, jadi mungkin tidak sampai ke Bapak Ibu, belum sampai ke Bapak Ibu atau berbeda yang ditunjuk. Kemudian untuk yang kedua Bu, terkait data yang terakhir ya sebetulnya yang data saat ini sih Bu yang sudah sampai per dengan Ibu mengisi hari ini untuk yang utamanya yang kompetensi generik nasional ya Bu ya. Kalau misalnya ada data yang paling baru gitu ya, kalau bisa di tahun 2025 ini bisa direkap gitu. Nah, itu sangat membantu kami untuk memetakan untuk kompetensi generik yang nasional seperti itu Bu. Oke, siap Bu Amel. Itu aja Bu Amel. Makasih banyak Bu. Ya, terima kasih Bu Evanita. Ada lagi ini Pak atau Ibu Jojo, silakan. Bapak Iya, Jojo. Ibu izin melanjutkan pertanyaan. Mohon izin Bapak dari BPSDM Jateng tadi. Jadi memang ini terjadi, Ibu, Oh ya. bahwa saya pernah mengukur juga terkait IDP dan HCDP. Saya bertanya kepada unit eselon 1 khususnya ada di BPSDM, kemudian pengelola kepegawaian di eselon 1, setiap direktorat, kemudian jawabannya beda gitu. Ada yang menjawab IDP dan HCDP-nya belum ada, sedangkan yang unit yang mengurus Korpu malah menjawabnya sudah ada gitu, padahal aturannya belum ada dan memang belum pernah dilakukan analisis gap kompetensi gitu. Nah, bagaimana sih Bu kita membangun pemahaman bersama ini, mohon izin bersama ini. Mbak Amel, mohon izin mau menambahkan Ya. saja, saya setuju dengan Pak Jojo tadi, gitu karena beberapa waktu yang lalu, mungkin di sini teman-teman juga banyak yang mengikuti kegiatan penyusunan AKPK dari LAN RI, ya. Mungkin sekitar 3 minggu yang lalu ya. Itu juga kami benar-benar ingin belajar nih untuk penyusunan HCDP gitu. Namun nampaknya itu belum secara apa ya, secara terbuka gitu diajarkan kami secara terperinci gitu. Jadi saya yakin banget banget nih 100% yang ada di sini kayaknya agak kesulitan nih untuk menyusun dokumen HCDP dan IDP gitu karena acuannya itu dari LAN RI juga belum ada seperti itu. Ini kami bertanya kepada para pengajar LAN RI di pelatihan yang terakhir yang diselenggarakan oleh LAN RI terkait dengan penyusunan AKPK. Ya, mohon arahan dan bantuannya kepada kami semua, Bu Amel. Iya. Apakah suara saya terdengar ya Bapak Ibu ya? Karena tadi ketika menyampaikan sedikit putus-putus. Tapi kurang lebih saya menangkap apa namanya apa yang disampaikan ya. Kalau untuk yang Pak Jojo ini, kalau misalnya dalam konteks nanti mengisi surveinya ya, ini bisa disepakati sebenarnya antara, jadi memang karena hanya satu gitu ya yang mengisi survei, nanti memang perlu ada kesepakatan gitu ya terkait apa namanya dari eh, baik dari unit kerja maupun dari unit yang terkait yang ditunjuk untuk mengisi surveinya. Kemudian tadi masukan dari Pak Jojo dan juga Bu Dewi, ini memang kemarin itu kami ketika sesi workshop ya Bu ya, sebenarnya workshop Master Korpu memang
Itu salah satu apa ya kami publikasikan, tapi memang spesifik kemarin ke Master Korpu yang memang beberapa instansi yang kami sasar di posisi intermediate low, yang kami dorong gitu ya untuk ada master-master supaya bisa mendorong Korpu di instansinya. Nah, memang untuk topik HCDP apa pedoman HCDP dan juga IDP-nya ini memang dari kami masih dalam proses draft, Bu. Jadi memang kemarin kami sampaikan terbatas ke Master Korpu terlebih dahulu gitu. Kedepannya memang Korpu Talks ini memang dari Bu Deputi sudah mengamanatkan, Bu, untuk Korpu Talks berikutnya ini salah satunya adalah pembahasan HCDP dan IDP yang memang pedomannya sudah kami sempurnakan seperti itu. Mohon ditunggu, nanti kami akan tentunya kalau misalnya sudah ada pedoman dan juga yang pedoman atau acuan yang lebih komprehensif, nanti kami akan sampaikan. Dan sepakat memang kalau misalnya dari kami mungkin belum terlalu jelas ya dalam menyampaikan terkait HCDP dan juga IDP-nya tadi, memang karena dalam proses pembahasan Bu draft untuk yang komprehensifnya. Mungkin seperti itu, Bu Dewi dan juga Pak Jojo. Nambahin sedikit Mbak Amel, Oh ya, iya, Bu silakan. Dewi dan Pak Juju, terima kasih untuk concernnya. Ini memang ketika nanti tadi disampaikan oleh Mbak Amel, nanti Korpu Talk series berikutnya kita akan fokus ke IDP dan HCDP begitu, Bu Dewi dan Pak Jojo. Menyampaikan untuk Tapi yang memang komprehensifnya. mungkin Mungkin ketika kalau seperti itu. misalnya modelnya Bu. adalah Korpu Talk seperti ini, mungkin Bapak Ibu nanti masih merasa, ini kok belum teknis nih, nanti kita gimana sih cara nyusunnya, misalnya seperti itu begitu. Nah, itu nanti kami juga akan memaksimalkan di pendampingan-pendampingan itu, Bapak Ibu. Jadi Bu kami yang Dewi dan tadi juga sudah Pak Jojo. dibagi Oh itu, iya, silakan. nanti dari tim kami akan jadi terbuka, bisa dari Bapak Ibu atau kami juga akan menanyakan kepada Bapak Ibu apakah butuh pendampingan teknis lainnya. Itu nanti kita bisa arrange secara terpisah begitu, apakah misalnya Bu Dewi dan teman-teman dari DKI ingin diskusi secara terpisah, kita mau virtual, mau apa, itu silahkan disampaikan saja kepada kami begitu. Karena memang kalau kita ngomongnya IDP dan HCDP itu udah lebih teknis sekali begitu penyusunannya. Ada beberapa tahapan-tahapan, kami juga menyiapkan beberapa formulir-formulir sebagai alat bantu begitu untuk memudahkan Bapak Ibu nanti ketika menyusun. Jadi mungkin nanti kita bisa arrange di pendampingan itu nanti bersama kami di LAN gitu. Jadi tidak perlu khawatir Bu Dewi dan Pak Jojo dan Bapak Ibu semua. Kalau kemarin yang disampaikan memang waktunya juga terbatas ya, kita di Master Korpu dengan peserta yang terbatas, dengan waktu yang terbatas begitu. Kalau misalnya nanti modelnya pun kita lagi menyusun ya, apakah kita mau modelnya coaching klinik, apakah modelnya seperti apa, tapi ini memang karena kita punya pembagian-pembagian pendampingan, jadi nanti kita juga akan ngobrol nih tim-timnya nanti untuk gimana caranya untuk menyampaikan kepada Bapak. Iya, kami juga sangat kepada berharap Bapak Ibu. nih untuk setiap sasaran pesertanya intermediate level gitu, kita tuh sebenarnya juga tetap harus belajar nih, walaupun kita advance, belum tentu nih persepsi advance dari keseluruhan stakeholders itu sama gitu. Jadi kita harus tetap diundang nih Bu, walaupun udah advance gitu, belum tentu kita sudah advance gitu secara 100% ya. Dan kita harus persamaan persepsi dulu nih semua di sini, bahwa HCDP, IDP itu berbeda dengan AKPK gitu. Itu yang sering banyak perbedaan persepsi tuh antara HCDP dan AKPK tuh ada sesuatu yang sama atau yang beda sih gitu. Iya, Thank you. siap Bu Dewi. Thank you. Luar biasa. Terima kasih Bu Dewi dan juga Bapak Ibu masukannya. Yang di kolom chat Amin. ini juga banyak masukan. Iya, silakan. Yunus, Mbak. Siap. Iya, silakan Mas Yunus, Yunus. Yunus. Iya, silakan Mas. Ya, Pak Iki, Ya, Mbak saya Amel, tadi mencari terima kasih. Itu ada sesuatu yang sama atau yang beda sih gitu. Iya, Thank you. sedikit aja ini terkait dengan instrumen. Ya, saya lihat dan saya sudah baca ini memang ada beberapa perubahan ya dari aspek tata kalimat yang selama ini saya anggap multitafsir gitu. Dan setelah saya lihat beberapa ini itu sudah ya sudah istilahnya sudah memberikan istilahnya pemahaman yang lebih terkait dengan apa yang
ada dalam instrumen. Cuma ada yang ingin saya tekankan sedikit ini, Mbak. Khususnya bukti ya atau evidence yang harus dipenuhi ini dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada. Suara saya kedengaran nggak, Mbak? Halo, Ya, terdengar, tapi ini memang suara kami saya ada gimana? kendala koneksi di LAN ya, Pak ya. Jadi terdengar, tapi ini memang kami harus kayak mendengarkan sesama karena ada kendala koneksi dari sisi kami. Ada kendala koneksi dari sisi kami, Ya. Pak. Iya, Saya silakan lanjutkan. lanjutkan terkait dengan evidence-nya ini. Ini kan ada beberapa pertanyaan yang ada di dalam ya, misalnya di struktur itu ada beberapa pertanyaan. Apakah memang seperti yang tadi ditayangkan di bahan tayang ini, apakah memang hanya satu dokumen itu saja yang menjadi evidence dari masing-masing tahapan di dalam instrumen ini, ya, ataukah ada evidence tambahan yang memang harus dipenuhi oleh daerah yang bisa nanti dijadikan sebagai dasar bahwasanya oh ini layak angka sekian, oh ini layak misalnya dinilai sekian. Nah itu yang mungkin kita butuh arahan lebih ini ya terkait dengan evidence yang harus dipenuhi oleh daerah yang mengisi terkait dengan instrumen ini. Bisa bisa didengar nggak, Mbak Amel? Kayaknya halo. Bisa ditangkap nggak pertanyaan Ya, saya? bisa. Oh iya. Nah, itu aja dulu untuk sementara. Makasih. Siap, terima kasih Pak Yunus. Ini memang kalau untuk sementara ya, untuk survei yang saat ini sudah disampaikan, ini ada evidence-evidence-nya ini memang masih minimal sekali ya. Evidence minimal yang mungkin bisa ditampilkan gitu ya untuk mengetahui lebih lanjut terkait bagaimana sih sebetulnya di korpu di instansi yang mengisi survei seperti itu. Memang kalau dari sisi sistem ini kami belum memiliki sistem yang mungkin per detail ya per elemen, dan juga kami juga ada pertimbangan di mana memang survei seperti ini kan banyak sekali ya Bapak Ibu ya, dan juga mengumpulkan data dan sebagainya. Jadi kami berusaha mungkin untuk evidence yang ditampilkan atau disampaikan ini lebih kepada evidence minimal yang kira-kira kita butuhkan untuk mengetahui bagaimana gambaran pelaksanaan korpu di instansi seperti itu. Mbak Iki ada tambahan? Iya, Mas Yunus, tadi disampaikan Mbak Amel. Jadi memang kami mencoba mengidentifikasi dulu kira-kira yang paling minimalnya apa nih di setiap elemen. Jadi tidak di setiap pertanyaan juga ini kami sampaikan. Jadi setiap elemen aja. Kalau ngomongin elemen struktur, kita mau ngelihat udah punya struktur apa belum. Jadi secara minimal punya nggak kebijakannya silakan diunggah begitu. Tapi ini juga kalau misalnya pun tidak ada, tidak menghalangi ya Bapak Ibu, silahkan dilanjut mengisi pertanyaan berikutnya begitu. Tapi kalau misalnya di tempatnya Bapak Ibu merasa punya data dukung lain yang nyambung gitu, yang relate, itu juga silahkan disampaikan. Itu kan bentuknya tautan. Jadi misalnya Bapak Ibu mau membuat dalam bentuk 7 folder untuk masing-masing elemen, misalnya memasukkan data-datanya ke sana, nanti linknya disampaikan, itu nggak apa-apa. Ini kami hanya mencapai yang minimal dulu untuk menjamin bahwa ketika kita mengklaim misalnya ada di posisinya itu sudah dinilai yang misalnya nomor 4 atau nomor 5 begitu ya, yang pilihan tertinggi skornya itu. Nah, itu memang ada data dukung yang mendukung klaim itu begitu, karena kan ini modelnya self assessment. Cuma ke depannya kami memang sedang mengembangkan itu bentuknya sistem. Jadi bentuknya bisa berkala. Seperti tadi nyambung dengan pertanyaannya Bu Dewi. Jadi misalnya sudah ada perbaikan nih yang dilakukan. Nah, itu kita bisa menyampaikan kembali di dalam sistem itu, sistem maturitas itu. Kalau ini kan modelnya sekarang adalah survei yang memang hanya sekali dilakukan, kita berikan waktu dalam jangka waktu 1 bulan seperti itu. Jadi memang kita meminta data dukungnya juga yang paling minimal dulu untuk setiap elemen begitu. Begitu ya Mas Yunus ya. Semoga bisa diterima Makasih. dan nyampe nih suaranya, semoga nggak putus-putus. Bagus, Mbak Iki. Suaranya. Makasih banyak. Ya, makasih. Ya, terima kasih. Ya, makasih ya, Mbak Mem.
Siap-siap, Mas Yunus. Bapak Ibu, ada lagi mungkin kami buka beberapa pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan data dukung yang diperlukan, apakah boleh sampai dengan kegiatan yang sudah kami laksanakan di semester 1 tahun 2025? Silahkan Bapak atau Ibu Sutantio dari BKPSDM Kota Tegal. Jadi mungkin kami tidak ingin apa data dukung ini sebagai salah satu penghalang ya Bapak Ibu ya untuk mengisi survei. Jadi tidak yang penting data yang paling baru yang dimiliki dan kalau misalnya sudah ada yang sudah diolah untuk tahun ini gitu ya silakan bisa disampaikan dan tautannya dalam linknya gitu. Kami hanya minta untuk tautannya seperti itu untuk melihat realnya seperti apa, bagaimana penerapan Korpu di instansi maupun bagi yang instansi yang belum menerapkan Korpu gitu ya, tapi sebenarnya di dalam instansi ini mungkin di elemen-elemen tertentu ini sudah dijalankan gitu, tapi memang belum mungkin belum ada arahan dari pimpinan, tapi sebetulnya dari apa esensi sistem pembelajaran terintegrasinya mungkin sudah uh, ada beberapa aspek yang sudah dilakukan. Nah ini uh, sangat membantu gitu ya nanti untuk memetakan strategi berikutnya gitu Bapak Ibu. Em, Baik, apakah ada lagi Bapak Ibu? Dan Bapak Ibu mau kami informasikan juga untuk Korputos ini bukan yang terakhir ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengikuti sosial media kami di Instagram _detransjar, kemudian di komunitas ya, kalau misalnya Bapak Ibu scroll di chat itu sudah kami sampaikan untuk Instagram, kemudian link untuk mengikuti komunitas, informasi-informasi termasuk sertifikat hari ini Bapak Ibu akan kami informasikan di Instagram dan juga grup komunitas. Baik, apabila tidak ada lagi, Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan untuk sesi hari ini. Terima kasih, Mbak Iki. Ya, terima kasih Mbak Iki atas sharing-sharingnya. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sedikit penutup dari Mbak Iki, Mbak Kiki. Aduh, agak kebolak-balik nih. Ada Mbak Iki dan Mbak Kiki nih, Bu Siti Zakiah, direktur kami. Silakan Mbak Kiki, apakah bisa memberikan Ya, baik. penutup? Baik, terima kasih Mbak Amel, Mbak Iki sudah ini ya, sudah menyampaikan dan menjawab juga ya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Saya yakin dengan waktu kita berapa hampir 1,5 jam ya, 1,5 jam tidak akan cukup pastinya Bapak Ibu. Namun demikian sekali lagi kami sudah sampaikan Bapak Ibu kaitannya dengan pendampingan yang nanti mohon kalau misalnya masih banyak pertanyaan, ini kalau kita lihat dari peserta kan ya tadi sampai 300 pas itu ya, tapi kami yakin kalau kita referensinya jumlah instansi pemerintah pun masih banyak yang belum bergabung. Nah ini juga Mbak Amel ya dari diskusi ini bisa nanti di share ya di komunitas Korpu. Jadi nanti yang belum hadir di sini pun bisa ini ya bisa tahu seperti apa pengisian untuk survei ini ya maturitas Korpu instansi secara ini ya secara mandiri. Jadi sekali lagi Bapak Ibu terima kasih banyak sudah ini ya berkenan hadir dan sekali lagi kami sangat berharap Bapak Ibu nanti apakah nanti Bapak Ibu yang ditugaskan atau nanti menjadi bagian dari tim atau nanti tidak ditugaskan pun nanti bisa ini jadi membantu untuk sharing, membantu dari instansi untuk mengisi survei maturitas Korpu dan kami juga ini juga ya tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Iki sama Mbak Amel kaitannya dengan teknis ya. Tadi banyak yang menanyakan juga IDP, HCDP, dan kita sedang menyusun pedoman dan nanti juga arahan dari Bu Deputi juga kita akan juga menyiapkan ini ya pedoman teknis lainnya. Seperti ini ya manajemen pengetahuan juga Bapak Ibu. Nanti kita di tim ini ya di 2 atau kedeputian bidang transformasi pembelajaran juga akan bergerak setelah ini ya HCDP instansi
Kemudian nanti di manajemen pengetahuan ya nanti kemungkinan kita juga akan berkolaborasi dengan direktorat lain ya untuk lahirnya atau adanya pedoman ya kaitannya dengan manajemen pengetahuan. Nah, kami juga sangat berharap Talk Series ini mungkin Mbak Amel sama Mbak Iki ya, kita menawarkan juga ya untuk instansi pemerintah yang memang sudah ya advance atau mature ya, nanti juga bisa ngisi juga ya kaitannya dengan Talk Series paling enggak praktek-praktek nyata yang sudah dilakukan dan mungkin ya dari sisi ini juga verifikasi ataupun dari LAN sudah dinyatakan ini sudah ini ya sudah benar-benar bisa diadopsi atau diadaptasi ya oleh instansi pemerintah lainnya. Nah, sekali lagi terima kasih banyak nanti mungkin kami juga akan ini ya sekali lagi mengidentifikasi atau menawarkan ya untuk Talk Series setelah nanti selesai ada IDP, HCDP, kemudian manajemen pengetahuan, kemarin yang disampaikan oleh Ibu Ena ya, kemudian ada integrasi sistem, nanti ada hal-hal lain yang perlu ini ya, dipahami, diketahui, atau minta ini ya pendalaman lebih nanti bisa ini ya disampaikan ke kami, apakah nanti tadi tetap Korpu Talk Series atau nanti dalam hal ini kita bentuk coaching klinik ya akan kita terus sekali lagi akan terus kita kembangkan sebagai tanggung jawab pelan untuk pengembangan kapasitas manajemen maupun pelaksana dari penyelenggara korpo instansi Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, Insya Allah LAN akan terus bersama dengan Bapak Ibu ya untuk mengakselerasi penerapan ASN korpo instansi Bapak Ibu. Jadi sekali lagi jangan mundur, terus bergerak maju bersama-sama ya dengan instansi pemerintah, kementerian lembaga, Pemda, LAN, ada LAN di pusat, ada Pusjar, kemudian ada pemerintah provinsi yang nanti akan terus kita dorong untuk mengakselerasi korpo instansi. Sekali lagi terima kasih banyak kita akhiri ya untuk diskusi mengenai penilaian maturitas korpo instansi dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Kiki atas penutupnya. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ini eh, sudah menandai berakhirnya sesi kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan untuk sesi hari ini. Sampai jumpa di sesi Corpu Talks berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Izin live. Ya, silakan. Terima kasih Mbak Kiki. Warahmatullahi wabarakatuh.